bagaimana kita memelihara praktek kehidupan biasa melihat kebudayaan itu di dalam suksesi belakang depan. Jadi, terbelakang mungkin itu dan salah maju. satu pencapaian yang kita harapkan akan tetap ada sampai ke depan. Terpisah di atas, kita itu sebetulnya terhubung di dasar. mungkin salah satu prinsipnya itu adalah gift dan exchange. Saya memahami budaya itu ada karena kita ingin survive. Lantas dari mana kita mulai? Dari letupan-letupan yang muncul ya, di dalam keseharian orang. Karena media yang tidak berjuang tersentuh dalam masa depan workshop, lebih baik. pelatihan, dan kemudian Kita perlu pemberdayaan belajar tentang soal apa yang film. menjadi jati diri kita sebelum kita menemukan peralatan modern. Berhilangan. Persis seperti bahasa-bahasa lokal berguguran. Kebudayaan itu sesuatu yang gerah, namun kita hidup di dalamnya. Kita hidup dalam kesumuan itu. Saya kira kerja kebudayaan bisa dimulai dari bagaimana kita melihat Indonesia tidak melulu pada berpusat pada Jakarta atau kota-kota penting lain di Jawa, tapi melihat Indonesia sebagai seperti sebuah mutiara yang berserak. Untuk itulah dibutuhkan sebuah platform atau pola berpikir yang berbeda dengan pola pikir yang selama ini kita anut yang sangat konsentrik. Ya. Itu saya kira tantangan terbesarnya. Kalau keseniannya baik, keseniannya lancar, keseniannya itu berdaya, gitu sesungguhnya itu artinya negara adalah negara yang demokratis. Itu salah satu ciri yang bisa dipakai untuk melihat sebuah negara demokratis atau tidak ada lewat keseniannya. Saya kira begitu. Selamat pagi dan juga selamat datang dalam acara Archipelagis Refleksi Kebudayaan. Dalam berbagai kesempatan, saya menyampaikan urgensi membangun budaya yang visioner melalui konsep kebudayaan Indonesia baru. Kebudayaan seperti yang sering dikatakan bukan investasi yang cepat menghasilkan. Ia adalah taman yang tumbuh berlahan, yang membutuhkan tanah subur dan waktu lintas generasi untuk benar-benar berbuah. Nah, apakah kesadaran atau kerja Archipelagis itu tujuan kita? Bukan, ya. Kita akan melihat bahwa kesadaran Archipelagis itu adalah suatu jembatan menuju kesadaran yang lebih besar. Saya kira peran pemerintah yang paling penting ini adalah sebagai fasilitator ya, dalam pengertian pemerintah membantu masyarakat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dalam berbagai bentuknya. Dan itu sudah dirintis sebetulnya dengan adanya dana abadi kebudayaan yang namanya Dana Indonesiana, yang memungkinkan ya pemerintah secara langsung membantu kegiatan-kegiatan kebudayaan di lapangan. Hal lain yang juga tidak kalah penting saya kira adalah mainstreaming ya, atau pengaruh utamaan kebudayaan dalam kebijakan pembangunan. Jadi ini bukan hanya memperhatikan apa yang secara konvensional disebut sebagai sektor kebudayaan gitu, tapi justru menempatkan kebudayaan di hulunya pembangunan ya. Jadi menghidupi misalnya pemikiran tentang ekonomi, tentang kehidupan sosial dan berbagai aspek lain. Kalau itu dilakukan, saya kira kita betul-betul ya bisa mewujudkan upaya pemajuan kebudayaan. Harmonis bernegara 1, 2. Kami adalah warga Kalijawi, giat bekerja, bermodalkan jujur, ikhlas berbagi dan lugas adanya, harmonis keluarga. Tuhan yang baik, lindungilah kami juga dari para pemimpin yang sok tahu, tak pernah bisa mendengar, tak mau melihat, dan tak punya perasaan. Lindungi kami dari pemimpin yang tidak kompeten, tak usah bergelar banyak,
Tak usah berparas tampan, cantik rupawan, cukuplah yang kompeten, yang bisa bekerja tanpa punya pamrih untuk memperkaya keluarga atau teman-temannya. Tuhan yang baik, terima kasih atas makan siang bergizi yang akan kami makan nanti. Makanan yang telah dipersiapkan oleh ibu-ibu kampung di sepanjang Sungai Gajah Wong dan Binoyo sepanjang malam. Sebagai bukti jika ibu sudah turun tangan, ada sesuatu yang bermasalah. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur, ibu-ibu sudah datang. Betapa berharganya Pancasila. Pancasila itu ideologi yang seimbang, sosialis kapitalis. Pendahulu kita, founding fathers kita, berhasil merumuskan dalam nilai-nilai yang sangat luar biasa, nilai-nilai yang sangat luhur. Penerusnya tidak bisa menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi semuanya sudah begitu, kebudayaan kita tumbuh di atas sejarah yang tercabik-cabik. Kita lihat candi-candi kita, hampir seluruh candi-candi kita tanpa kepala. Siapa yang membuat candi-candi kita tanpa kepala? Mohon maaf, yang disela. Sampai tahun 90-an dan sampai sekarang itu menjadi satu tren teori namanya decolonizing methodology yang itu kita konsumsi sekarang, dan menurutku itu keliru dalam banyak hal. Jadi kita nggak hanya khawatir tentang donation yang lanjut apa enggak, tetapi yang sudah dibuat pengkaryan itu kan arsip. Itu semoga mereka akan mendapatkan tempatnya. Merawat kekayaan sekaligus menjadi tanggung jawab dan kontribusi Indonesia pada dunia. Jadi mohon jangan biarkan homogenisasi Indonesia. Karakter arkeologis adalah Achilles Indonesia. Terima kasih untuk menjaga momentum arkeologis. Kita nggak usah seperti perang, tetapi kita harus berdiplomasi ya, supaya jembatan ini bisa membuat mereka-mereka ini mengerti bahwa sudah ada kerjaan yang sudah dilakukan ya. Yang menurut saya penting untuk dilakukan dalam rangka memajukan kebudayaan kita adalah pertama-tama kita harus menyadari bahwa sangat urgent untuk membangun kembali kesadaran kita soal pengetahuan tradisional terkait, apalagi ya saat ini kita menghadapi tantangan zaman yaitu krisis iklim. Jadi kita harus kembali melihat kekayaan kebudayaan kita yang berupa pengetahuan tradisional tadi, dan itu menurutku harus dibarengi dengan perluasan mekanisme pendanaan mungkin atau dukungan atau fasilitasi negara untuk pelaku-pelaku kebudayaan di luar seniman itu sendiri. Boleh itu jurnalis, boleh itu penulis, researcher, atau orang-orang yang juga bekerja dalam ranah ini tapi bermacam-macam profesi gitu. Jadi semua harus terlibat, semua harus diajak bekerja bersama. Dan jangan lupa kita harus lebih banyak cerita soal hantu-hantu. Terima kasih. Peradaban lebih menentukan sebetulnya evolusi. Dalam arti itu, culture lebih menentukan daripada nature. Sekarang itu, dan akan semakin begitu. Kehidupan yang sama, pada yang sama. Tradisi bernalar. Mari kita bernalar perkara arkeologis ini, perkara yang kemudian jangan hanya kata sifatnya, tetapi kata awalnya apa. Investasi dalam konteks arkeologis adalah menanam. Barang siapa yang tidak menanam, maka dia tidak menuai. Terima kasih. Kita mengeluhkan sakit. Arkeologis refleksi kebudayaan, kami tim panitia Simposium Arkeologis Refleksi Kebudayaan setelah mendengarkan dan merenungkan berbagai gagasan yang telah disampaikan sepanjang dialog, menyampaikan 5 butir refleksi. Butir-butir ini tidak bermaksud merangkum seluruh keluasan diskusi yang terjadi, melainkan menjadi bentuk penegasan atas semangat dan harapan yang dapat memandu kerja-kerja kebudayaan kita ke depan. Unsur kebudayaan itu adalah harapan, dan harapan terletak dalam doa. Saya urun kalimatnya, sampai urun aminnya.
kalau kata orang bijak bestari, ucapan atau kata-kata adalah doa. Dan sepanjang hari ini kita sudah mendengar berbagai macam rangkaian doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kau boleh anggap semua hanyalah luka. Cinta adalah luka. Kini luka, nanti mungkin luka. Tetapi kita masih sangat muda dan luka adalah biasa.